kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalaupun ada bahasanya kompetitor, kita aja kolaborasi. Kalau tidak bisa kolaborasi nggak masalah, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saja. Yang jelas, yang yakin, kalau kamu fokus, kalau kamu persisten, kalau kamu konsisten, apa yang kamu kerjakan pasti akan berjalan, karena banyak pintu yang pasti akan dibukakan, banyak orang yang akan datang menolong, dan solusi pasti akan kamu dapatkan. Halo teman inovasi, ketemu lagi nih di Bincang Founder Inovasi Bali. Kali ini kita kedatangan founder Bali Organic Subak atau disingkat BOS. Nah, BOS ini juga mendirikan yang namanya komunitas petani muda keren. Wah, keren ya. Yuk kita kenalan dulu sama foundernya. Tiang, anak Agung, Gede Agung, Muda Tama Pemayun. Saya sebagai founder di BOS, Bali Organic Subak. Kita adalah perusahaan yang bergerak di Integrated Value Chain Agriculture. Jadi kita mendevelop pertanian dari hulu sampai hilir. Kita tergabung di komunitas namanya Petani Muda Keren. Ada koperasi Petani Muda Keren dari di bawah naungan Forum Petani Muda Bali. Jadi kita berusaha untuk menyatukan pertanian dari hulu sampai hilir, dan kami di BOS Press merupakan startup yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk pertanian petani Bali. Kenapa Bligung memilih berbisnis di bidang pertanian? Dan sebelumnya apakah Bligung pernah mencoba bisnis yang lain? Jadi basic saya memang di IT, bisnis di IT. Jadi dari 2005, dari masa kuliah dulu di Jogja memang sudah beraktivitas di bidang IT. Ada beberapa bisnis di bidang IT dari warnet, ticketing, software developer dan lain sebagainya. Di 2012 akhirnya saya memutuskan switch ke bisnis pertanian, dimulai dari produksi pupuk organik guano berbahan dasar kotoran kelelawar, dan akhirnya kita masuk ke hilirisasi dari retail, ekspor, B2B, sampai akhirnya masuk juga ke startup. Apakah bisa dijelaskan pencapaian dari BOS sampai saat ini dan apa saja solusi yang sudah diberikan kepada petani? Fokus kita adalah empowering farmers di Bali. Jadi bagaimana kita membantu para petani-petani kami di Bali untuk naik level dari petani biasa menjadi petani keren. Kami di BOS, kalau berbicara pencapaian, kita sudah berhasil mengekspor buah-buahan Bali semenjak tahun 2017 akhir sampai sekarang rutin. Terus tahun lalu juga kita menjadi eksportir terbesar di Bali, mengekspor cukup banyak buah manggis. Terus kita juga memasarkan produk-produk petani dari hotel, restoran, kafe yang ada di Bali, termasuk juga retail, dan juga mengembangkan beberapa aplikasi. Untuk di petani, sekarang kita mendevelop farmer apps. Jadi aplikasi kita, petani kita di Bali sekarang sudah bertani pakai aplikasi. Sudah petani pintar. Jadi outputnya big data. Jadi kami di BOS secara holistik di Petani Muda Keren, kami tahu kapan punya apa, berapa. Contoh bulan Agustus besok kami sudah tahu berapa punya kentang, berapa ton punya kentang, dan lain sebagainya. Terus di tengah kita buat BOS Fresh untuk fair trade. Jadi petani kami tahu berapa produknya dijual di pasaran. Jadi keadilan perdagangan terjadi. Karena kan kita lihat sering sekali terjadi sayur buah dibeli di petani harga murah, dijual dengan harga mahal. Sehingga tapi namanya persaingan keadilan harga tidak terjadi. Terus di ujung juga kita buat namanya Niki Nabung Tani, platform kita baru. Kita mengembangkan pendanaan untuk teman-teman petani. Jadi teman-teman petani yang tidak punya modal, yang kekurangan capital untuk development kebunnya, kita bisa bantu crowdfunding dari masyarakat Bali kepada petani Bali melalui platform Nabung Tani. Nah, mengenai pendanaan, Astungkado sampai sekarang kita masih internal kita pribadi BOS, kita belum diinjek investor. Seperti itu. Terus pitching kemarin juga memang banyak sekali tawaran yang masuk pada kami, cuman kami masih pelan-pelan karena fokus kami adalah di BOS bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang mengempower sebanyak-banyaknya petani Bali sehingga petani bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju hidupnya, bisa lebih bahagia, seperti itu, dan mengembalikan Bali ke kultur organik. Itu visi kami. Bisa dijelaskan mengenai visi dari BOS, Bligung? Ada 3 vision kami. Yang pertama organik, healthy life, dan sustainable business. Jadi kita mengempower teman-teman petani kita untuk bertani yang ramah lingkungan, bertani yang nature farming. Jadi tanahnya sehat, airnya sehat, alamnya sehat, petaninya sehat, konsumen juga sehat. Maksud healthy life tadi. Terus yang ketiga itu sustainable business. Kalau tanah kita sudah sehat, air kita sudah sehat, bisnis akan sustain, seperti itu. Jadi value kami adalah solution. Jadi bagaimana kita memberikan solusi kepada petani kita, solusi di hulu berupa development pertanian nature farming, terus solusi di hilir memasarkan
produk-produk petani kita kepada konsumen kami. Jadi lebih ke integrated value chain agriculture seperti itu. Jadi mata rantai pertanian yang tidak terputus dari hulu sampai hilir. Seberapa besar dampak pandemi ini ke bisnis yang Bligung jalani sekarang? Hingga kalau berbicara pandemi COVID-19 memang impact-nya luar biasa di bisnis kami dan di komunitas juga, tapi impact positif. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, kami dan petani kami di Petani Muda Keren, komunitas kami, kita bisa lebih konsen di development hulu, kita bisa lebih banyak sharing, lebih sering webinar ya, sharing mengenai bagaimana membuat produk yang sehat, yang baik, yang berkualitas. Terus di hilir juga kita sekarang melahirkan banyak sekali startup baru dengan adanya COVID ini, karena kita tahu di era new normal ke depan memang digital sangat dibutuhkan. Digital sangat dibutuhkan, ke depan interaksi orang akan lebih cenderung lewat digital, mengurai interaksi antar manusia, sehingga mereka butuh platform yang mempermudah itu. Dan kami selama pandemi ini sudah berlahir beberapa platform baru seperti yaitu Postfresh, terus Sayur Baik, terus ada Nabung Tani sedang kita garap dengan detail sekarang. Yang jelas kalau kami sih secara positif pandemi membawa berkah. Bagaimana dengan omset dari BOS itu sendiri pasca pandemi dan apa way out yang dipilih tim dalam kondisi ini? Jadi kalau berbicara omset pasca pandemi ini, selama pandemi ini memang berkurang drastis, menurun cukup tajam, hampir 80%, karena pasar kita retail di Bali kan. Di Bali ada 4 pasar nih. Yang pertama ekspor kita tutup karena lockdown bandara. Yang kedua Horeca juga close, hotel, restoran tutup selama pandemi. Terus yang ketiga pasar tradisional juga sepi. Praktis pasar kita cuma sisa direct konsumen saja, konsumen langsung. Yang kita sudah prepare tahun lalu dengan membuat aplikasi startup yang bernama Postfresh. Jadi Astungkare semasa pandemi ini, saat yang lain turun, yang ini cukup naik, cukup signifikan. Jadi itu yang membuat kami juga belajar, ternyata digital harus kita lebih tingkatkan lagi, karena ke depan era kita akan mengarah ke digital. Apa rencana terdekat dari BOS saat ini? Jadi future kita ke depan adalah kita mengembangkan lagi startup kita di hulu agar petani kita lebih concern lagi, terus meningkatkan teknologi kita menjadi 4.0. Sekarang kita sudah pakai drip irigasi, sudah pakai mekanisasi. Ke depan kita mungkin akan pakai microcontroller, kita pakai sensor dan sebagainya. Jadi semakin bersemangat bertaninya. Terus di ujung, di hilir, kita tingkatkan lagi platform kita. Mungkin juga kita tidak cuma akan mengambil pasar Bali, cuma juga pasar-pasar di luar Bali. Yang jelas ekspor, demand luar biasa, Rusia, Timur Tengah, Singapura, Eropa, permintaan banyak. Memang kendala kita sekarang adalah masih di bandara yang masih lockdown. Cuman saya optimis sekali after pandemi akan bisa lebih peluang pasar lebih terbuka, dan itu future plan kami, kita akan develop itu juga melalui digitalisasi agar buyer-buyer kita bisa berinteraksi kepada kita secara lifetime, secara langsung, tanpa harus ribet-ribet lagi seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit mengenai Nabung Tani, Bligung? Jadi startup lahir dari masalah, lahirlah solusi. Nabung Tani ini solusi. Jadi saat kita development di hulu, banyak sekali permasalahan di pertanian, salah satunya permodalan. Petani kami sering sekali bermasalah saat ingin menanam, saat ingin development, bermasalah permodalan. Tidak punya uang, mereka harus meminjam koperasi, meminjam di LPD. Kadang-kadang terkendala tidak bisa meminjam karena sudah kadung punya hutang. Banyak sekali kendala-kendala klasik yang sehingga mereka menjadi stop bertani. Nah sekarang kita membuat platform crowdfunding. Jadi dari masyarakat Bali kepada petani Bali. Contoh, kita punya uang petani untuk nanam kentang 10 hari, mereka cuma butuh modal 10 juta. Sedangkan hasilnya selama ini kita develop, minimum jualan kentang 10 hari itu 15 juta mendapatkan hasil. 15 sampai 25 juta average. Karena hasil kurang lebih 1 sampai 1,5 ton. Seperti itu. Nah, dengan modal 10 juta itu, petani yang itu modal kecil. Kalau kita berlima, 2 juta sudah bisa modalin petani untuk nanam kentang 10 hari. Petani yang bisa nanam kentang, kita di hilir bisa secara sustain memasarkan kentang untuk hotel restoran, dan kita sebagai crowdfunder bisa membantu petani dan juga mendapatkan lebih dari capital yang kita tanamkan di petani. Risiko bagaimana? Risiko selalu ada, tapi bisa kita mitigasi dengan teknologi. Kita di PMK sudah pakai teknologi, kita pakai drip irigasi, kita pakai pupuk yang ini, kita pakai bibit yang bagus. Pun misalnya gagal, bisa kita tanam lagi. Jadi keadilan sosial antara crowdfunder dan juga petani. Karena saya yakin sekali, kalau tidak kita melakukan di Bali, akan ada orang luar Bali yang melakukan di Bali.
Kalau tidak orang luar Bali, akan ada orang asing yang akan melakukan di Bali. Oleh sebab itu, kenapa tidak kita, dari kita, untuk kita, kepada kita semua. Seperti itu. Kira-kira apa sih pesan yang bisa Bligum berikan kepada mahasiswa yang ingin membangun startup? Oke, buat teman-teman yang ingin bisnis di bidang digital, startup ya, fokusnya adalah satu. Jadi startup harus lahir dari masalah. Dari masalah, cari dianalisis, lahirkan solusi. Solusi itulah yang kalian implementasikan, kalian tuangkan dalam bentuk startup. Karena jika startup kalian merupakan solusi, pasti akan sustain, pasti akan panjang, dan karena pasti akan dibutuhkan. Seperti itu. Karena jika startup dibuat karena berasal dari keinginan saja, saya rasa tidak akan jangka panjang. Tapi kalau startup dibuat karena permasalahan untuk memecahkan solusi, saya rasa akan berimpact kepada orang banyak, sehingga akan dibutuhkan, sehingga bisa sustain untuk jangka panjang. Nah, terakhir nih, ada sedikit quotes dari Bligum untuk kita semua. Jadi intinya, apapun yang kalian kerjakan di bisnis, di pertanian, di aktivitas, di kehidupan, bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Kalau mau, pasti bisa. Sekian bincang founder kali ini bersama founder Bali Organic Subak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di bincang founder inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.